Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohana Asrianti dengan NIM 1903030054, kelas B semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan proses perkembangan para pendahulu dan asal-usulnya hak sipil dan gerakan kekuatan hitam. Keadilan tidak pernah diberikan, itu dituntut dan diperjuangkan harus terus-menerus untuk kebebasan, tidak pernah menjadi fakta final. Tetapi proses yang terus berkembang ke tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi tingkat hubungannya, manusia, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Gerakan hak sipil dan kekuatan hitam menempati tempat yang unik baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi. Mahkamah Agung Amerika Serikat menjungkir balikan bagian-bagian penting dari Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara kulit hitam. Kongres Georgia dan aktivis hak sipil lama, John Lewis, mengamati, orang tidak boleh lupa bahwa bekas luka dan noda dari rasisme masih tertahan kuat di setiap sudut, setiap serap Amerika masyarakat, bahkan ketika menyangkut politik. Proses berkembang dan berkelanjutan. Selama dekade terakhir, para sarjana telah berdebat tentang bagaimana menangkap esensi, memikirkan kembali tentang batas-batas temporal dan spesial gerakan ini. Meskipun gerakan itu muncul sebagai respon terhadap serangkaian keadaan pada periode setelah Perang Dunia II, itu juga bagian perjuangan kebebasan yang lebih lama. Bahkan, dalam studi khusus tentang gerakan tersebut, para sarjana dengan cepat mengakui bahwa sementara periode pasca perang menyikapi perkembangannya berlawanan terhadap Amerika, akar perlawanan itu jauh lebih dalam. Sebagai sejarawan, Robert dalam bukunya Peristiwa-peristiwa penting dalam hal ini, sejarah pemberontakan kelas pekerja terjadi antara tahun 1942 dan 1950. Tetapi institusi dan proses yang mempengaruhi mobilisasi memiliki waktu yang mempengaruhi lebih lama dalam sejarah. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa telah ada suatu gerakan terus-menerus, melainkan untuk menyoroti kontinuitas dan kesamaan di sekitar isu-isu tersebut dan ide-ide yang mendefinisikan kebebasan awal, berjuang dengan isu-isu dan ide-ide yang berbeda, yang aktivis hak sipil dan kekuatan hitam kemudian mengorganisir dan memobilisasi. Secara umum, perjuangan kebebasan antara akhir rekonstruksi dan munculnya gerakan sipil modern bersatu di sekitaran isu-isu kunci tertentu unit untuk pengalaman Afrika Amerika tersebut. Pertarungan melawan segregasi perumahan dan pendidikan terpisah di tempat dengan pemerintahan untuk bekerja yang adil dan sistem pendidikan pidana, dan bahkan dalam hari ini tetap terjadi hambatan terus-menerus untuk kesetaraan penuh. Robinson King mengamati dalam karya komentar singkat mengacu pada insiden pada tahun 1945 ketika legenda bisbol menolak untuk menyerahkan kursinya dari Bucks, Texas adalah pengendara kebebasan sebelum kebebasan naik. Kasus pertama yang dibicarakan King tersebut saja adalah penangkapan Rosa Parks, penjahit berusia 42 tahun,
Terlepas dari perspektif abadi tentang tindakan Bernie Parks, perkembangan sebagai tindakan impuls karena dia lebih memberi sebenarnya aktivis hak sipil lama terhubung dengan beberapa lokal dan nasional organisasi protes yang beroperasi di daerah Montgomery yang telah berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan ras. Tindakan pemberontakan segera menjadi penggerakan lokal kemudian nasional yang sukses. Pada intinya, protes adalah permintaan oleh orang Amerika Afrika di Montgomery untuk perawatan sebagai warga negara kelas satu-satunya yang membantu mengambleng gerakan nasional. Berbicara tentang serangkaian panjang ketidakadilan, dia memusatkan perhatiannya pendengar tentang penolakan yang telah besar tentang kejadian dan kesetaraan yang mengikat orang keturunan Afrika bersama-sama dengan mengejar tujuan bersama. Apa yang terlihat dalam perjuangan awal ini adalah hak sipil yang belum matang. Gerakan masih dalam kandungan di dasar sungai perjuangan. Kemerdekaan hitam panjang, dari situ muncullah sebuah gerakan paralel yang berusaha untuk membangun identitas budaya, kulit hitam yang berbeda, serta institusi dan ikatan kulit hitam yang independen dengan orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia, meski sering senada praktis. Pendukung Black Power juga menguji parameter dan batasan kewarganegaraan dan demokrasi sebagai tuntutan mereka untuk membela diri dan menentukan nasib sendiri, mendorong sangat membatasi asumsi konstitusi nasional, kebebasan berbicara dan berserikat. Konstitusi kewarganegaraan ini tentu saja tidak mungkin tanpa sipil perang antara tahun 1961 dan tahun 1865. Konflik mencabik-cabik negara sebagai persatuan dan tentara konfederasi memperebutkan persaingan ekonomi, sosial, dan politik, sistem yang berakar pada perbudakan. Sebelum perang, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat di Dred Scott pada tahun 1858 menyatakan bahwa orang-orang keturunan Afrika tidak dimaksudkan untuk dimasukkan di bawah kata warga negara dalam konstitusi dan oleh karena itu tidak dapat mengklaim hak dan hak istimewa yang disediakan oleh instrumen itu dan menggambarkan warga negara Amerika Serikat. Dengan berakhirnya perang di sana adalah optimisme sejati bahwa persatuan tidak hanya menghapus perbudakan, tetapi juga memperluas kewarganegaraan ke Fedlitman. Namun, pada kenyataannya, amandemen baru terbukti tidak cukup untuk pasang surut suplementasi kulit putih dalam serangkaian keputusan antara tahun 1873 dan 1883 Masehi. Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bermusuhan memilih untuk menafsirkan ruang lingkup dan makna dari amandemen secara sempit, secara efektif membatalkan upaya Partai Republik Kongres untuk menetapkan klaim warga Amerika Serikat atas kewarganegaraan penuh. Di seluruh negara bagian konfederasi, politisi negara, dan lokal mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang rancang untuk mengembalikan orang Amerika dan Afrika kembali ke posisi yang sama yang mereka tempati di bawah perbudakan. Kekerasan dan intimidasi
Selanjutnya, kekuatan kepada orang-orang kekuatan hitam. Kekuatan hitam memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan takdir mereka. Sebagai wanita kulit hitam, politik dan afiliasi terlihat akan mengalir dari partisipasi dari perjuangan rakyat untuk membebaskan dan dengan memperjuangkan orang-orang tertindas di seluruh dunia melawan imperialisme Amerika. Demikian penjelasan dari saya.